Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan pengalaman hidup saya sangat mudah untuk melihat dan mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Jadi begitu sangat mudahnya saya menghitung, melihat, mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain. Tetapi saya sungguh tidak mudah untuk melihat kelebihan orang lain. Juga tidak melihat kesalahan, kekurangan diri saya sendiri. Tetapi di sisi lain, saya sangat tidak mudah, saya mengalami kesulitan ketika mencari kekurangan dan kesalahan diri saya sendiri. Saya juga tidak mudah untuk melihat, mencari kelebihan orang lain. Saya terbiasa untuk melihat, mencari kekurangan, kesalahan orang lain dibandingkan melihat, mencari kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Berdasarkan pengalaman hidup saya ini, saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, marilah kita bisa melihat, mencari, menemukan kelebihan orang lain, serta merta berusaha untuk dapat melihat, mencari kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Mengapa saya mengajak Bapak Ibu dan saya untuk lebih mudah melihat dan mencari kekurangan dan kesalahan diri sendiri? Karena ketika kita sudah terbiasa untuk bisa melihat, mencari, dan menemukan kekurangan dan kesalahan diri sendiri, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan, lebih menyenangkan. Tetapi ketika kita lebih mudah untuk mencari, menemukan kekurangan dan kesalahan orang lain, hidup lebih tegang dan panas. Tetapi ketika kita bisa melihat, mencari, dan menemukan kekurangan kesalahan diri sendiri, kita akan belajar untuk bisa rendah hati, menjadi bijak, dan hati kita akan merasa damai, tentram, dan menyenangkan. Tetapi ketika kita hanya melihat, mencari, dan menemukan kekurangan dan kesalahan orang lain, hati kita tidak akan damai, tentram, hati kita akan tegang, bahkan kemudian akan panas karena melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Padahal sebenarnya kita juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi, marilah kita bisa bersyukur atas hidup kita dengan segala kelebihan maupun kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, kita juga perlu untuk membiasakan melihat kelebihan orang lain. Jadi tidak perlu meremehkan dengan perkataan, saya juga bisa. Tetapi toh ternyata kita belum melakukan. Jadi kita bahagia atas kebahagiaan orang lain. Itu akan membuat hati kita menjadi semakin bijak, juga rendah hati, dan hidup kita akan juga menjadi damai, tentram, bahagia. Jadi marilah kita menghindar dari sikap untuk hanya mencari kekurangan dan kesalahan orang lain, juga berusaha menghindar untuk tidak mau melihat kelebihan orang lain. Kita menjadi dengki dan iri atas kelebihan orang lain. Nah, sifat-sifat dengki dan iri inilah yang membuat hati kita tidak lega, tidak tenang, tidak damai dan tentram. Tapi marilah kita bahagia atas kelebihan orang lain, karena kita juga memiliki kelebihan. Kita juga dapat menerima kekurangan, kesalahan orang lain, karena kita juga orang yang tidak sempurna, memiliki kekurangan dan kesalahan. Jadi melihat kelebihan dan kekurangan, kesalahan orang lain
hal yang biasa saja, karena kita juga orang yang tidak sempurna. Dengan demikian, hati kita akan damai, tentram. Kita juga belajar rendah hati, karena kita juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Kita juga belajar untuk bijak, berbesar hati, bahwa orang lain juga punya kelebihan. Jadi, rileks-rileks saja, hidup menjadi rileks, menjadi tentram dan damai yang menyenangkan. Tetapi jikalau di dalam diri kita masih ada sifat dengki, iri, tidak suka melihat kelebihan orang lain, hanya melihat kekurangan orang lain, pastilah hati kita tidak akan tenang, hidup kita akan tegang, mudah emosional, hati kita, wajah kita menjadi tidak damai dan tentram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.